dari perbuatannya, maka dikatakan binasa. Nah, Nabi diutus, tapi mereka tidak mau, dibunuh. Diutus lagi Nabi, sampai anaknya pun diutus untuk meluruskan jalannya supaya kembali ke dalam kandang. Karena hukum Taurat itulah kandangnya. Mereka tidak menaati hukum. Mereka keluar kandang, melanggar Taurat, ibaratnya domba yang hilang. Ya Yesus mencari. Karena Yesus mau mengembalikan, ayo kembali kepada Bapa, supaya kamu bisa pulang ke rumah Bapa. Mereka pun tidak percaya. Kan dibilang, kamu kalau tidak percaya akulah dia, kamu akan mati dalam dosa. Kenapa bisa begitu? Karena tetap aja mereka jahat. Bahkan Pak tetap Suki, mau saya mau mencari nanya, Pak kesalahan Suki, Yesus. jangan tahu banyak, Pak Suki. Kenapa Anda meninggalkan Trinitas? Penyebabnya apa? Oh, penyebabnya ya setelah saya membaca ulang di Bible, ternyata memang tidak seperti yang didoktrinkan di dalam Tritunggal itu. Waktu itu saya Tritunggalnya itu supernatural ya. Masih mending saya masih mengatakan Yesus Bapa lebih besar. Saya masih mengikuti itu. Tetapi di dalam Tritunggalnya itu Allah menciptakan segala sesuatu melalui Yesus. Sebetulnya benar kalau menciptakan manusia baru. Tetapi kalau menciptakan langit dan bumi ini salah. Nah, makanya harus dipisahkan sekarang. Ya udah cukup dulu. Jadi, saya tanya Pak Junedi lagi. Ya. Pak Junedi, Pak Junedi, kenapa nggak mau meninggalkan Tritung, Bang? Apa sih? Bisa nggak sih dijelasin Tritunggal itu apa? Bang Handi, Iya. ya konsili itu menurut Bang Suki itu salah sebenarnya kan dari situ dia Tritunggal itu pada saat konsili itu. Konsili itu hanya penegasan saja Bang Handi kan di situ dia. Bang Suki penegasan saja di situ. Nah, kalau saya lihat pewahyuan Alkitab dari dari kejadian ya, dari perjanjian lama dan perjanjian baru itu Bang Suki, di situ kan sudah terlihat Trinitas itu. Di dalam Kejadian 1 sampai 2 dan 3 disitulah Trinitas di situ. Begitu juga di dalam Kejadian 1 ayat 26 di situ. Baiklah kita menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa kita. Kan di situ. Kita di situ kan bentuknya jamak, kan tetapi satu di situ Bang Suki. Nah, disitulah terlihat Trinitas sudah di situ. Kalau Bang Suki mengatakan bahwa Trinitas itu diciptakan pada saat konsili itu tidak benar. Itu hanya penegasan Kalau saja. gitu Bang saya Suki. tanya kepada Anda berdua sebelum saya oper. Menurut Anda berdua, waktu penciptaan alam semesta, ini belum ada manusia ya. Waktu penciptaan alam semesta, apakah Yesus terlibat bersama Bapaknya menciptakan alam semesta? Pak Suki dulu. ya tidak ada. Tidak ada, Bang. Enggak ada. Oke, tidak ada Yesus. Iya, Berarti hanya Bang Bapak Suki, sendiri. Jadi, begini Bang Suki, Bang Suki. berarti hanya Bang Bapak Suki, sendiri. Jadi, kalau Pak Junedi, Bang Suki. ini siapa sini buka mic? Jangan dulu. Jadi kalau menurut Pak Suki, jadi Bapak itu seorang diri mencipta. Yesus nggak ada, berarti Yesus dicipta juga. Kalau Pak Junedi waktu pencipta alam semesta, Yesus sudah ada belum? Nah, di dalam kemanusiaannya belum ada Bang Handi, tetapi dalam kekekalan Yesus itu sudah ada karena dia itu firman Allah kan di situ. Firman itu adalah Allah di situ yang Pak Suki tidak paham di situ dia. Dan firman itu menjadi manusia. Disitulah dia Bang bahwa Yesus itu ya di dalam kekekalannya sebelum prainkarnasinya dia sudah ada sebagai firman itu Bang Suki. Oke, cukup. Jangan panjang-panjang ke Muslim lagi nih Ustaz Tata harus saya libatkan. Bagaimana kalau dari segi Islam Ustaz? Bahwa tentu Allah Subhanahu wa taala ya nggak ada yang mencampuri dalam hal ini, mencipta sendiri. Silakan Ustaz, konsep Islam. Silakan. Nah, jadi kalau Islam itu simpel ya. Intinya kita bisa membedakan apa itu kholik, apa itu makhluk. Kholik itu apa? Kholako, kholik, pencipta. Nah, sesuatu selain Allah itu makhluk, diciptakan. Jadi kalau ditanya apa itu makhluk? Makhluk itu sesuatu selain Allah. Apa saja? Makanya termasuk Yesus itu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Dia diciptakan. Karena Allah menciptakan manusia ini dengan 4 cara. Adam dari tanah, ya tanpa proses ayah dan ibu. Terus Hawa tanpa ayah, tanpa ibu. Kita semua melalui proses ayah dan ibu. Yesus tanpa ayah. Kedudukannya sama 4 ini, baik tanpa ayah dan ibu, tanpa ibu, tanpa ayah, atau dari ayah dan ibu sama. Jadi
Tidak ada kaitannya dengan Yesus ada karena dia berupa firman awalnya. Enggak. Dia diciptakan dengan kalimat. Sama dengan gini, berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala. Makanya Islam kalau ditanya, dia kan tidak punya ayah. Loh, kenapa emangnya? Emangnya Allah tidak kuasa menciptakan manusia tanpa ayah? Wah, makanya dalam Al-Quran dijelaskan ya, sebagai tanda bahwa dia kuasa. Sehingga dia menciptakan Isa tanpa ayah. Jadi, tidak ada apa sama manusia biasa Yesus itu. Seperti kita, seperti Adam, cuma dia diberi kelebihan sebagai utusan, penyampai firman, Yohanes 3:4. Sama seperti Musa, menerima firman yaitu Taurat. Sama seperti Nabi Muhammad, menerima firman yaitu Al-Quran. Yesus, Musa, Nabi Muhammad ini sebagai contoh, tauladan. Ya, coba ajarkan, jadilah seperti misalnya di zamannya Musa. Orang harus mengikuti seperti Musa. Di zamannya Yesus harus seperti Yesus gitu loh. Apa? Ikutin ajarannya, akhlaknya. Nabi Muhammad juga gitu sama ya. Tidak ada perbedaan. Makanya terakhir kasus Sasuke itu ya masuk juga sedikit. Seperti Adam ya. Adam dengan Yesus itu sama. Kata Pak Suki itu gini kan, ini pemikiran Pak Suki. Cuma Adam ini pernah melakukan salah. Akhirnya dia menciptakan lagi gitu ya. Apa Yesus? Nah Yesus inilah lolos, ibaratkan gitu, kata Pak Suki ya. Tapi intinya tetap dia manusia, bukan Tuhan gitu aja ya. Oke, Pak Suki setuju gak Pak Suki? Selain daripada sang pencipta, di luar daripada sang pencipta adalah ciptaan termasuk Yesus. Setuju gak Pak Suki? Iya pasti itu bang, sesuatu yang pasti. Pasti. Bagaimana Pak Junedi? Yesus itu diciptakan loh. Karena tidak ada menjadi ada. Ada yang adakan, silakan Pak Junedi. Bang Handi, ya silakan Bang. Yesus itu tidak seperti nabi-nabi lainnya, Bang Suki, Bang Handi. Ya, nabi-nabi lainnya seperti Abraham, Musa dan lainnya itu, mereka menjadi manusia dulu baru dia diutus. Ya, sementara Yesus itu, ya, diutus dulu baru menjadi manusia, Bang. Karena dia firman itu yang menjadi manusia, inkarnasinya kepada Bunda Maria. Itu bedanya para nabi dulu dengan Yesus, Bang. Ya, tapi intinya Yesus diutus ya Pak Junedi. Yesus tapi intinya itu lahir sebagai manusia karena apa? Karena Roh Kudus, Bang. Iya, ya, tapi intinya Pak Junedi izin, biar nggak Allah. panjang. Pak Junedi izin. Intinya Yesus diutus ya. Iya. Nah, saya tanggapin dulu. Ya, silakan Ustaz, silakan. Saya tanggapin. Nabi itu sama, manusia dulu baru menjadi utusan. Coba Yohanes 3:4. Barang siapa yang diutus oleh Allah, maka tugasnya penyampai firman. Abraham, Musa, ya manusia dulu, dia biasa, dia bukan siapa-siapa. Kapan dia punya jabatan utusan? Ketika menerima firman, baru dia punya gelar utusan. Jadi salah. Kalau nabi yang lain manusia dulu baru utusan. Kalau Yesus utusan dulu baru, bukan gitu sama. Yesus itu mulai dari bayi, bukan siapa-siapa dia. Ya bukan nabi, bukan utusan. Lalu kapan dia menjadi utusan? Ketika umur 30 atau 29. Ketika dia menerima firman dari Tuhan, Yohanes 12:50, maka dia disebut utusan. Maksudnya punya tugas menyampaikan firman yang dia terima. Jadi sama para nabi itu, ya. Gitu. Lanjut. Ya. Pak Junedi, jadi Anda setuju ya Yesus diutus ya? Bang, saya tidak membantah Yesus itu diutus. Yesus juga manusia, Yesus juga nabi, dan Yesus itu juga guru, Bang. Kan di situ tidak membantah di situ, Bang. Tetapi dia berbeda dengan nabi-nabi lainnya, Bang. Dia itu adalah firman Allah loh, Bang. Firman Allah yang menjadi manusia. Itu yang harus dipahami oleh Ustadz Tahta tadi. Beda dengan nabi-nabi lainnya. Iya, beda-beda. Tapi menurut Pak Junedi, Yesus ini diciptakan nggak? Yesus tidak diciptakan, Bang. Ah, ini dia nih penyakitnya dia pencipta, nih. Bang. Dia dilahirkan seperti kita, Bang, sebagai manusia. Oke. Sesuai Pak dengan Suki, udah ke Pak Suki lagi. Pak Suki dulu, ya ke Pak Suki dulu baru ke Ustaz Tata. Pak Suki katanya Yesus itu utusan tapi tidak diciptakan, malah pencipta dia, Pak Suki. Silakan. Iya, Yesus ini jadi istilah mengutus itu begini, Bang. Dari sekian banyak manusia yang berdosa, sedangkan Yesus waktu dilahirkan dia kudus.
Perbedaannya itulah dikatakan mengutus. Nah, Yesus juga mengatakan, aku akan mengutus kamu. Karena apa? Cara hidupnya sudah berbeda. Maka diutus di antara orang-orang Yahudi yang hidupnya masih melawan kehendak daripada Bapa. Sedangkan murid-muridnya sudah mengikutinya. Ya, itu diutus. Itu pengertiannya gitu. Nah, Yesus kan Adam kedua. Waktu Adam pertama dilahirkan, dia jatuh dalam dosa. Semua manusia keturunannya pun di dalam kuasa iblis. Lalu diciptakan manusia kedua. Posisinya sama sebelum Adam jatuh dalam dosa, kudus. Itulah pengutusannya sebenarnya. Jelas nggak? Ngerti? Jadi di dalam keadaan yang berbeda itu orang diutus. Jadi kalau Bang Andi masuk dalam satu perkumpulan yang penjahat semua, Bang Andi soleh, Bang Andi itu sedang diutus di sana untuk memperbaiki cara hidup. Oke, udah mereka, paham. gitu Bang. Itu udah poin aja, aja biar jelas. Ustadz Tata lagi dulu. Ustadz gimana itu Ustadz? Diutus tapi dia juga pencipta, gimana itu Ustadz? Silakan. Enggak gini ya. Tujuannya Tuhan mengutus para nabi itu apa? Untuk memperbaiki manusia. Contohnya ya, di zamannya Musa, Allah mengutus Musa. Lu urus mereka. Setelah ditinggal Musa, maka nanti mereka ada yang melanggar Taurat. Ya, kitab suci udah banyak yang tidak dipakai. Akhirnya ngutus lagi Isa, Yesus. Untuk apa? Untuk perbaiki lagi. Gitu loh. Nah, nanti setelah Yesus tidak ada, rusak lagi. Bahkan ajarannya disesatkan. Ya, dia itu bukan Tuhan, malah dituhankan. Akhirnya Tuhan meluruskan lagi dengan mengutus Nabi Muhammad. Jadi sama para nabi itu seperti itu. Ya, tujuannya apa? Tuhan mengutus para nabi untuk apa? Untuk memperbaiki manusia. Coba, andai kan tidak ada Nabi Muhammad, di mana? Orang Arab atau jahiliyah itu, kebodohan. Ya. Nah, dengan mengutus Nabi Muhammad, akhirnya mereka berakhlak, ya, tahu tentang ibadah, mengenal Tuhan, gitu. Nah, Yesus juga gitu. Ya, makanya sama ajaran Yesus seperti yang disampaikan oleh Musa. Tuhan itu esa, tidak kelihatan, tidak serupa. Tiba-tiba Yesus tidak ada, rusak ajarannya. Malah dia yang dituhankan, gitu dia. Akhirnya perlu Allah meluruskan lagi, mengutus lagi untuk memperbaiki supaya manusia kenal Tuhan lagi. Utuslah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dia sama. Bahkan dikenalkan ke seluruh dunia. Nah, kalau Kristen, dia bukan ajaran Yesus. Ya, apa yang mereka? Wong Yesus diutus supaya kenal Tuhan manusia. Kristen malah mentuhankan Yesus. Nah, ini ibaratkan mau menggagalkan visi dan misinya Yesus. Kristen ini menggagalkan. Oke, lanjut. Ya, ini Bang Junedi gimana? Pak Junedi dulu. Gimana ceritanya Pak Junedi? Yesus itu pencipta tapi dia juga diutus. Gimana coba jelaskan? Udah saya bilang dari tadi, ya kan. Nah, pemahaman Ustadz Tata itu jauh dibandingkan saya, Bang Handi, ya kan. Yesus itu bukan dari dunia ini. Ini yang mau saya tekankan kepada Bang Suki, ya. Coba Bang Suki baca di situ ya, di Yohanes berapa? Yohanes 8 ayat 23 mengatakan, lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, ya, dari bawah, dari dunia ini, ya. Murid-murid Yesus itu berasal dari dunia ini, dari bawah, baik para nabi, rasul lain semua berasal dari bawah. Kan di situ Yesus mengatakan itu semuanya. Tetapi aku dari atas. Aku dari atas. Nah, di situ dia. Adakah para nabi-nabi dahulu mengatakan bahwa aku berasal dari atas atau dari surga? Tidak ada, Pak Bang Handi. Kan di situ, kamu dari dunia ini, kata Yesus. Nah, di situ, aku bukan dari dunia ini. Pak Junaidi, baca Yohanes 17:14 coba. Yohanes 17:14. Iya, maksud saya Bang Handi, ya Bang ini Bang Tata. Bang Baca Tata dulu jangan itu. terpaku kepada ayat satu-satunya itu, karena ya yang mendukung bahwa Yesus itu adalah Tuhan banyak ayat lainnya. Begitu Ya, juga coba baca dulu, ada coba baca. ayat Apa saya lain yang yang baca? mengatakan bahwa Yesus itu juga adalah manusia. Jangan Enggak. dibenturkan itu, Pak Ustadz, jangan dibenturkan Bapak itu. kamu ini, kalau kamu udah mau baca, saya yang akan baca. Ya.
Oke, Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, ya, dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi, kalau Pak Junaidi mengatakan, kalau Yesus bukan dari dunia, sedangkan mereka dari dunia, kita dari dunia. Ternyata kata Yesus, mereka juga bukan dari dunia. Gimana itu? Pak Ustadz Tahta, ya kan? Sama seperti saya Pak Ustadz, ketika Yesus mengatakan murid-muridnya bahwa dia bukan dari dunia lagi, ya, karena dia itu ada serupa dengan Yesus. Sama kami ini juga dalam proses untuk seperti serupa dengan Yesus. Kalau kami serupa dengan Yesus ini Pak Ustadz, kami ini bukan dari dunia lagi Pak Ustadz. Itu maksud Yesus. Nah, di situ dia dalam kepercayaan kami kepada Yesus. Itu dia. Ya, jangan berarti Pak Ustadz mengatakan bahwa ya Yesus itu dari dunia. Dia sudah mengatakan bahwa dia dari atas. Nah, ketika dia berbicara dengan murid-muridnya di Yohanes 17 yang Pak Ustadz katakan di situ, berarti murid-muridnya dah sepenuhnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, makanya dia tidak seperti serupa dengan dunia ini lagi. Dan kami pun begitu juga Pak Ustadz, hidup kami ini tidak serupa dengan dunia ini Pak Ustadz. Buat apa? Tujuan kami hidup di surga. Dunia ini tidak ada arti apa-apanya buat kami Pak Ustadz. Nah, di situ dia. Itu maksud saya Pak Ustadz. Gini Bang Junaidi, Bang Junaidi ya. Yohanes 8 ayat 23, Yesus mengatakan ya, aku dari atas, kamu dari dunia ini. Nah, ini kan mereka bicara kepada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat yang sedang membidik Yesus ya untuk ditangkap lalu dibunuh. Nah, makanya cara hidup mereka itu dari dunia. Nah, sedangkan Yesus hidupnya dari atas. Kenapa? Karena Yesus hidup di dalam kasih Bapa. Nah, Bapa ada di atas di sorga, maka dia bukan dari dunia. Nah, di dalam Yohanes 15 ayat 19, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ya, Yohanes 17:14, aku telah memberikan firman-Mu. Jadi murid-murid itu menerima firman, bukan percaya Yesus itu Tuhan, tetapi menerima firman Bapa itu yang menjadikan mereka bukan dari dunia. Karena aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Yesus menerima firman Bapa sehingga kepenuhan dan hidup tinggal di dalam diri Bapa yang adalah kasih. Maka Yesus mengatakan aku bukan dari dunia. Demikian juga mereka orang-orang itu murid-muridnya dan orang-orang yang menerima firman yang disampaikan Yesus yang berasal dari para Bapa, maka orang itu pun dikatakan bukan dari dunia, sama seperti Yesus. Begitu Bang. Waduh, berisik. Udah gini aja Bang Suki. Nah, ketika Bang Suki berdoa, bagaimana Bang Suki menutup doa Bang Suki? Gitu saja. Kalau saya berdoa Bang Suki, ya, saya berdoa di dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus, karena di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, di situ dia. Bang Suki berdoanya seperti apa? Bagaimana dengan pengakuan pengakuan iman rasuli Bang Suki? Bagaimana dengan doa Bapa kami Bang Suki? Di situ aja Bang Suki. Iya, sama Bang. Di dalam iman rasuli juga kan pencipta langit dan bumi Bapa. Aku percaya kepada Allah Bapa, Khalik langit dan bumi. Yang menciptakan langit dan bumi itu Bapa. Bukan dengan Yesus. Apa Yesus itu Tuhan. Apa Bapak menciptakan itu, Bang? Dengan apa Bapak menciptakan itu? Ya, dengan firman-Nya yang berkuasa mengatakan jadi, itu Bapa, bukan Yesus. Iya. Jadi Yohanes 1 ayat 14 itu batal buat Bang Suki. Begini maksudnya yang di ayat Yohanes 1 ayat 14. Semua orang yang kepenuhan Allah itu sama firman menjadi manusia. Jadi semua orang yang kepenuhan Allah, yang dimana Allah adalah memiliki firman hidup, ya orang-orang itu juga firman menjadi manusia. Sama Bang. Kalau Yesus mengatakan
mereka bukan dari dunia sama seperti aku, iya sama juga kalau dikata ada orang Kristen mengatakan Yesus itu firman yang hidup. Mereka yang menerima itu juga Oke, bukan itu pertanyaannya. Saya kasih pertanyaan ada bertiga. Bagaimanakah cara sang pencipta itu mencipta? Caranya. Oke, Ustadz Tata dulu biar lain paham. Silakan Ustadz. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Badi'us samawati wal ar idza qada amron fa inama yakunu lahu kun fayakun. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, bahkan kalau dia berkehendak mau mewujudkan apapun, cukup dia mengatakan summa qala lahu kun fayakun. Berkata, jadi, ya jadi. Ya gitu doang kalau dalam Islam. Kun fayakun, berkata atau berfirman. Jadi jadilah. Pak Suki, setuju? Setuju sekali Bang, seperti itu sama. Masya Allah. Karena kan berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah. Itu penciptanya. Yang Oke. punya kuasa kata-katanya itu bisa menjadikan, itu cuman Allah Bapak. Oke, Yesus nggak sekarang bisa kata-katanya kecuali diberikan kuasa itu kepada Yesus. sekarang Pak Junedi, bagaimanakah Bapak itu mencipta? Silakan. Bagaimana caranya? Dengan berfirman juga Bang. Cuman Pak Ustadz Tata dan Bang Suki tidak tahu bahwa firman itu menjadi manusia, itu saja Bang. Bedanya Bang. Itu saja. Oke. Ya oke lah, Berarti saya pun juga tidak mau bentar dulu Pak memaksakan. Junedi. Jadi waktu Bapak mencipta dengan berkata berfirman, berarti Yesus belum nongol dong kalau begitu. Iya, dia kan masih dalam kekekalan itu Bang. Firman itu dia Bang. Memang Berarti belum nongol dia. Jadi Bapak di surga ber-Yesus atau berfirman? Ya berfirman dia Bang. Karena Yesus itu kita kenal di dalam perjanjian baru Bang. Dia menjadi manusia. Bedanya saya abang kan di situ Bang. Bahwa ya firman itu menjadi manusia Bang. Kalau abang kan tidak percaya firman itu menjadi manusia. Disitulah menunjukkan kemahakuasaan Allah kami. Oke, Bang. saya tanya Di situ Ustadz dia. Tata kalau begitu. Ustadz, firman yang menjadi manusia atau Bapak hanya berfirman jadi manusia? Silakan Pak Ustadz. Ya, Bapa berfirman yang benar itu. Yesus menerima firman. Yohanes 17 ayat 8, Yohanes 12:50. Yang benar ya gitu. Karena firman itu kan sifat. Ibaratkan Tuhan mendengar, Tuhan berbicara, Tuhan berfirman. Ini sifat tidak akan menjelma. Ibaratkan ini, Tuhan Maha Pengasih. Pengasih menjelma jadi manusia, kan tidak mungkin. Tuhan berbicara, bicaranya, perkataannya jadi manusia. Tuhan melihat, penglihatannya jadi. Nggak bisa, itu sifat sudah. Sama dengan Tuhan pengasih, Tuhan kuasa, Tuhan berkehendak. Ini kan sifat. Tuhan melihat, Tuhan berbicara, berfirman. Gitu ya. Jadi tidak akan menjelma. Yang namanya perkataan diterima. Apa kata Yesus? Apa yang aku sampaikan sebagaimana difirmankan oleh Allah kepadaku. Jadi Yesus ini menerima firman, bukan firman jadi dirinya. Gitu. Lanjut. Yesus ini, Andi, Bang Andi. ntar dulu Bang Andi. Jangan tambahin dulu Pak Herman. Boleh aku ngomong? Ya, gini, mau ngomong ya, silakan. Aku mau Pertanyaannya, iya. Pertanyaannya Bang, dengerin. Iya. Ya. Yesus itu diciptakan atau tidak diciptakan? Yesus itu diciptakan. Oh, Ciptaan pintar. pertama. Cipta pertama. Iya, aku mau nanggapi Bang ini tadi, Pak Ustadz ini tadi, betul yang dibilangnya ya. Ya, silakan Bang. Sang Bapa itu berfirman. Sang Bapa itu berfirman. Yesus menerima firman. Yesus pelaku firman yang sempurna. Maka digelarilah dia firman yang hidup. Nah, jadi itu gelar. Firman itu sendiri adalah kata benda abstrak. Itu kan hikmah, Iya. kebijaksanaan. Tapi Iya. karena Yesus ini pelaku firman yang sempurna, digelarilah dia firman yang hidup. Begitu loh. Iya, Pak Herman Jadi kayaknya sama Yesus Pak Suki bukan yang sama maha nih. kuasa. Ya. Kayak Pak Herman Iya, sama Pak Suki mirip. sama nih. Tinggal Pak Junedi nih belum kelar-kelar nih Pak Junedi. Gimana nih Pak Junedi? Ya bukan berarti belum kelar-kelar Bang Handi. Mereka Ya, gimana? tidak bisa menerima itu karena mereka tidak paham Alkitab mereka kan di situ. Apalagi Pak Ustadz Tahta memang tidak pernah paham sama sekali kan di situ dia ya membatasi kemahakuasaan Allah, membatasi sifat-sifat Allah. Kan di situ yang saya lihat di sini dalam diskusi ini. Allah itu bisa menjadi manusia. Di situ yang tidak masuk akal bagi
ya Bang Suki Pak dengan Junedi Bang izin Pak Herman Junedi. maupun Bang Tahta Ini kan di Pak situ Junedi dia. izin Pak Junedi. Ini ada dua Kristen, Pak Suki sama Pak Herman setuju dengan statement Ustaz Tahta. Tinggal Pak Junedi nih, kok nggak mau serobit nih? Kenapa nih? Iya, Suki dengan Herman kan nggak paham Alkitabnya Bang, kan di situ dia. Waduh. Kalau dengan Pak Ustadz Tahta saya maklum lah kan karena dia Islam kan di situ dia. Orang Kristen nggak paham dengan Alkitabnya itu udah luar biasa itu Bang, kan di situ dia. Karena mereka nggak percaya dengan Trinitas, itu aja saya bedanya dengan Suki dengan Herman, itu saja Saya Bang. balikin ke Pak Herman sama Pak Suki. Pak Herman sama Pak Suki, kalian ini nggak ngerti Bible. Belajar lagi kata Pak Junedi. Pak Herman dulu. Ya. Jadi saya ketawa aja dengar apa Bang Junaidi ini ya. Tadi udah ke fallback ya, Bang Junaidi ya. Jadi kalau dibilang saya nggak tahu Alkitab ya, saya ini baca Alkitab LAE. Karena kadang-kadang terjemahannya aneh, saya bukalah NIV, KJV, NKJV. Kalau masih aneh-aneh saya rasa saya buka terjemahan yang campuran, dia Orthodox Jewish Bible. Itulah saking niatnya saya meriset biar nggak rusak logika saya dalam bertuhan ini. Nah itu, dan kenyataannya ya bolehlah saya Tritunggal tapi nggak mainstream. Saya bilang Tritunggal Tauhid saya. Gitu. Tritunggal Tauhid. Jadi salah Anda. Jadi menurut Anda konsili itu gimana itu? Tritunggal itu, Pak Herman? Ya nggak cocok juga sama saya karena mereka bilang setara Yesus, Roh Kudus, Bapa. Aku kan hierarkikal dia. Subordinat. Hierarki. Oke. Pak Suki. Ya, jadi Pak Suki. sang Bapa. Udah Pak Suki. Pak Suki, kata Pak Junedi, Anda harus belajar Bible lagi Pak Suki. Iya, tentulah Bible terus dipelajari ya. Tentu begini, Bible ada itu diberikan kepada manusia. Tuhan itu memberitahu, ya memberi jelas bahwa ciptaan pertamanya itu Adam pertama itu melanggar. Nah karena melanggar dia berjanji akan menurunkan Mesias Juru Selamat, yaitu Adam yang kedua. Kalau Adam pertama itu tidak berdosa, tidak melanggar, Alkitab ini tidak ada. Nah, di dalam pengutusan dari si Mesias ini, Adam yang kedua lahir, itu dalam rangka keselamatan, menyelamatkan manusia keturunan Adam ini. Dan arti keselamatan itu adalah definisinya usaha Tuhan mengembalikan manusia keturunan Adam ini menjadi segambar dan serupa kembali dengan Allah. Teladannya Yesus, contohnya, prototipenya Adam kedua ini. Karena memang keinginan dari Bapa di sorga itu menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Tercipta di dalam kepada manusia yang kedua, yang terakhir ini, Yesus. Dia dijadikan kepala, pemimpin, penguasa, bukan dalam pengertian Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya disclaimer lah untuk orang Kristen, dikatakan Yesus Tuhan itu hanya sebagai penguasa. Kalau saya memanggil Yesus Tuhan, pengertian saya sesuai apa yang Yesus katakan. Segala kuasa telah diserahkan kepadaku di bumi dan di sorga. Itu saya punya pengertiannya, bukan pencipta langit dan bumi. Jadi ada prototipenya, ada contoh teladan yang harus kita ikuti, kita teladani supaya kita kembali. Jangan mengikuti keinginan daripada si ular, yaitu iblis. Ikutilah Bapa. Makanya Yesus katakan, bukan orang hanya sekedar panggil aku Tuhan-Tuhan atau Tuhan-Tuhan yang masuk surga. Lakukanlah kehendak Bapakku. Aku contohnya ini loh. Aku contohnya cukup. kehendak Bapa. Gitu. Ya, lanjut. Pak Junedi, ikuti kehendak Bapa, jangan ikuti kehendak konsili. Itu Pak Junedi, silakan. Saya tidak mengikuti kehendak konsili. Konsili itu hanya penegasan saja, Bang Handi. Narasi-narasi yang disampaikan oleh Bang Suki tadi itu, saya juga tidak membantah di situ dia ya. Nah, saya tidak membantah karena ketidaktaatan satu orang maka semua orang berdosa. Tetapi karena ketaatan satu orang, semua manusia diselamatkan. Nah, di situ dia. Saya tidak bermasalahkan dengan narasi-narasi dan ayat-ayat yang Bang Suki tadi sampaikan, tidak ya. Yang berbeda dengan antara saya dengan Bang Suki itu, dia tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, saya mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena ada ayat-ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, makanya saya percaya.
Thomas, Petrus, murid-muridnya di situ juga mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, di situ dia. Itu aja bedanya, Bang Handi. Kalau begitu saya tanya Anda bertiga, berempat. Apa bedanya Tuhan dengan utusan Tuhan? Bisa tata dulu. Ya, kalau Tuhan itu kan pencipta, ya. Terus wujud tertinggi. Kalau utusan itu penyampai firman, manusia yang diberi wahyu dan wajib disampaikan kepada umatnya. Makanya utusan pasti punya umat. Karena tugasnya penyampai, Yohanes 3:3-4. Ya gitu doang. Silakan. Pak Herman, apa bedanya Tuhan dengan utusan Tuhan, Pak Herman? Ya, seperti yang dibilang Pak Ustadz tadi, Tuhan itu yang tertinggi, yang maha tinggi, ya kan? Dan Yesus nggak masuk kategori itu. Yesus itu memang utusan, walaupun dia penguasa surga, tapi ya utusan. Oke, tepuk Itu tangan buat bedanya. Pak Herman. Jadi Yesus Tepuk bukan tangan Tuhan. teman-teman semua. Kasih kopi Pak Herman. Udah mulai dia. Kasih kopi. Silakan Pak Suki lagi. Apa bedanya Tuhan dengan utusan Tuhan, Pak Suki? Ya, sebenarnya perbedaannya itu Yesus sendiri yang mengatakannya. Ulang lagi di dalam Matius 11 ayat 25. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Artinya Tuhan pencipta langit dan bumi. Lalu di dalam Matius 19-nya Yesus sendiri yang mengatakan. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia Bapa itu yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Loh, bagaimana lagi kita, Yesus yang mengatakan demikian bahwa Bapa yang menciptakan, lalu kita katakan Yesus yang menciptakan. Kita salah ngerti kitanya. Kalau kita pengikut Yesus, kita percaya apa yang dikatakan Yesus. Kan begitu, Bang? Oke, Jadi yang cukup. diutus itu yang diciptakannya. Oke. Apa kata mereka bertiga nih? Ya, pengutus itu lebih tinggi daripada yang diutus. Pengutus dan diutus beda. Pak Junedi, apa bedanya pengutus dengan yang diutus? Bang, bagi saya itu setara, Bang. Dari situ dia. Nah, karena Setara. definisi yang diberikan Ustadz Tata tadi bahwa Tuhan itu adalah sesembahan, ya, disetujui oleh Pak Herman, sama menyetujui narasi dari Ustadz Tata. Begitu juga saya lihat dari Bang Suki kan di situ. Nah, sementara saya, Tuhan itu adalah penguasa, Bang Andi, penguasa. Karena saya berpatokan kepada Matius 28 ayat 9, ayat 19, Bang Handi, ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, di dalam Matius 18-nya Yesus mendekati dan mereka berkata, kepadaku telah diberikan kepada segala kuasa di sorga dan di bumi. Nah, disitulah saya mengatakan bahwa Yesus itu adalah penguasa. Dia adalah Tuhan. Sementara Ustadz Tata mengatakan bahwa Tuhan itu adalah sesembahan. Sama dengan Pak Herman dengan Pak Suki tadi. Itu bedanya. Oke, Bang Handi, selesaikan diskusi ini. Ya, enggak dulu, Bang. Santai kita. Kasih kopi teman-teman. Kalian bertiga nih, berempat. Logis enggak? Masuk akal enggak? Tuhan menciptakan Tuhan agar Tuhan punya kesetaraan. Saya ulang ya. Logis dan masuk akal enggak? Tuhan menciptakan Tuhan agar dia punya kesetaraan. Ustaz Tata dulu, silakan. Tidak ya, kalau dalam Islam itu Allah itu mempunyai sifat wahdaniyat satu. Bahkan dijelaskan bagaimana seandainya Tuhan itu lebih dari satu. Maka dijelaskan, ya gimana ketika menciptakan nanti? Rebutan nanti. Ayo kita menciptakan dunia ini kotak, oh enggak, bulat aja. Nah, makanya Tuhan itu harus satu. Sama seperti Markus 12:29. Hukum yang terutama, dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu satu, sama. Satu-satunya, bahkan mengenal engkau satu-satunya. Yohanes 17. Ya, jadi tidak akan menciptakan sebanding dengan dia, setara dengan dia, tidak akan itu. Gitu ya. Oke, lanjut. Kita pelan-pelan aja. Pak Herman, logis nggak tuh Tuhan menciptakan Tuhan biar setara dengan dia, biar dia bisa diskusi nih antara Tuhan dan Tuhan. Gimana Pak Herman?
Ya benar yang bilang Ustaz Tata itu. Ya nggak Waduh, logis bener lah. lagi Ustaz Tata, Berantem Masya Allah. terus. Masya Allah. Terima kasih Pak Herman, to the point. Pak Suki gimana ini kalau Tuhan menciptakan Tuhan? Bisa diskusi nih Tuhan ini. Gimana Pak Suki? Ya, kan sebagai pengikut Yesus tentu mempercayai apa yang dikatakannya. Yohanes 13 ayat 16, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Lalu bagaimana Yesus sudah mengajarkan kepada kita bahwa seorang utusan tidak lebih tinggi daripada mengutusnya, lalu kita menyamakan. Kita sama-samakan karena dia firman yang menjadi manusia, lalu dikatakan sama dengan Bapaknya. Ya nggak bakalan bisa. Tetap aja dia Bapa lebih besar dibanding anaknya. Itu saja sebab saya baca di dalam 1 Korintus ya. Nih, 1 Korintus 11 ayat 3. Nah, begini. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki. Dan kepala dari Kristus ialah Allah. Jadi Bapa Allah ini yang mengutus Yesus ke dalam dunia ini. Dan kita menjadi muridnya. Yesus kepala kita. Tapi kepala Yesus itu Bapa. Punya jenjang. Dan Yesus ini memang manusia. Dia jadi raja di atas segala raja yang kita bisa lihat. Dia representasi daripada Bapa itu. Kasih Bapa itu nyata dalam diri dia. Dan supaya kita menerima kasih Bapa ini melalui anak ini. Nanti di langit baru bumi baru itu Yesus yang menjadi rajanya. Seharusnya di dunia ini Adam yang menjadi raja. Ya gitu Bang. Oke, Pak Junedi. Alasan apa atau apa metode apa yang Anda pakai kalau ada Tuhan yang setara? Yesus Tuhan, Bapak Tuhan, ada Tuhan yang setara begitu. Kira-kira apa yang terjadi kalau ada dua Tuhan, Pak, yang setara, Pak Junedi? Silakan. Tidak ada. Saya mengatakan bahwa ada dua Tuhan, Bang Handi. Ya, di Yohanes 10:30 mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Dan di Yohanes Yohanes 10 ayat 38 juga mengatakan bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Itulah dia setara, Bang Handi. Dan dia adalah satu. Itu saja, Bang Handi. Masih sekali lagi kalau setara berarti ada dua, Bang, yang seimbang. Yesus dan Bapa setara, artinya Bapa Tuhan, Yesus Tuhan gitu loh. Gimana Pak Junedi? Dia itu kan firman dari Allah yang menjadi manusia itu, Bang. Kan di situ dia dalam kemanusiaannya dia diutus. Nah, tapi dari segi kemanusiaannya itu dia kan berdiam roh Allah, makanya dia setara dengan Allah, Bang. Kan di situ dia bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Allah itu sendiri, menghidupkan orang mati, berjalan di atas air, ya, memberi 5.000 orang makan dengan 2 ekor ikan dengan 5 roti. Nah, di situ bisa menyembuhkan orang lumpuh dan bisa memelekkan orang buta, orang tuli dan sebagainya. Kan di situ dia, Bang. Oke. Di situlah ketuhanan Yesus. Oke, teman-teman di bawah yang chat-chat nggak boleh menista orang di atas ya. Ini orang baik-baik semua loh. Hormati pendapat orang, hormati iman seseorang di sini ya. Kita ini muslim loh, tunjukkan sikap yang baik. Ini tamu kita baik-baik semua loh. Ustadz, ini tadi menyinggung karena Yesus itu bermukjizat, akhirnya dia setara dengan Sang Pencipta. Apa arti mukjizat bagi seorang nabi? Utusan itu, silakan Pak Ustadz. Jadi kalau dalam Islam definisi mukjizat itu amrun khariq adat. Amrun khariqun lil adat. Sesuatu kejadian yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan sebagai bukti bahwa dia benar-benar utusan Tuhan. Saya contohkan. Dulu orang kafir itu bilang gini ke Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, kalau engkau memang utusan Tuhan, yang saya tahu, yang namanya utusan itu ada bukti, mujizat. Mana mujizat kamu?" Akhirnya turun ayat iqtarabatis sya'a wan syaqal qamar. Ditunjukkan mujizat itu. Sama seperti Yesus. Ya Tuhan, karena banyak orang yang mengelilingi aku, supaya mereka percaya bahwa engkau lah yang mengutus aku. Nah coba, supaya mereka percaya bahwa engkau lah yang mengutus aku. Jadi
menghidupkan Lazarus itu supaya mereka percaya bahwa Yesus ini utusan Bapa. Yohanes 11:41 sampai 44. Yang terakhir, mujizat pemberian Tuhan. Kisah Para Rasul 2:22. Jadi, kalau Pak Junaidi mengatakan Yesus Tuhan karena bermujizat, justru mujizat itu menunjukkan kalau dia bukan Tuhan, tapi utusan Tuhan. Gitu. Oke, lanjut. Pak Herman, kalau Yesua sama Sia bermujizat, Pak Suki juga dengarkan, Pak Junaidi juga dengarkan. Kalau Yesua sama Sia bermujizat atau Yesus bermujizat, menandakan dirinya utusan Tuhan atau menandakan dirinya Tuhan? Silakan Pak Herman dulu. Iya, seperti yang dibilang Pak Ustadz tadi. Aduh, setuju lagi dengan Pak Ustadz, Masya Allah. Oke, lanjut. Menandakan bahwa dia utusan, itu pasti. Oke, sebelum ke Pak Junaidi, ntar dulu. Pak Suki gimana Pak Suki? Silakan. Ya, ini saya baca ya, ini pernyataan Yesus sendiri, Yohanes 5 ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak ya tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya, sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak, sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri, bahkan ia Bapa akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Jadi Bapa yang punya kehendak dari semuanya itu. Tetapi anak ini taat, namanya anak hormat kepada bapaknya, dia melakukan apa yang Bapa mau. Yesus sudah mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Itulah tipe anak. Namanya anak tuh melihat bapaknya, dengar-dengaran bapaknya perintah apa dia kerjakan. Sumbernya itu dari Bapa semua. Jadi kalau Paulus mengatakan bahwa hanya ada satu Allah saja, itu Bapa, sumber segala sesuatu, untuk dia kita hidup. Tetapi perintah Bapa itu dinyatakan, disampaikan oleh anak ini yang diutus. Nah, Mantap, jadi Suci. anak ini melakukan belum ya? segala sesuatu itu dari bapaknya karena melakukannya. Ya seperti tadi Bang Tata, kisah 2 ayat 22. Bapa yang melakukannya melalui anak itu. Baik, Gitu, Pak Pak. Suki, terima kasih. Pak Junaidi, Yesua sama Sia itu bermukjizat menandakan dirinya Tuhan atau menandakan dirinya utusan Tuhan? Silakan Pak Junaidi lagi. Bang, udah saya katakan tadi, ya kan. Nah, di dalam ayat-ayat dalam Alkitab itu, Yesus juga mengatakan bahwa dia juga adalah utusan, dia juga adalah raja, dan juga dia adalah manusia. Nah, ketika dia bermujizat, Bang, kan di situ, ya kan. Ketiga, saudara-saudara saya ini kan mengatakan bahwa mujizat itu seizin Allah, kan di situ dia. Dan kalau saya ambil kesimpulan narasi-narasi mereka ini kan di situ dia. Nah, tetapi Bang, ya, Abang boleh bisa lihatlah ketika Yesus ya, tanpa sepengetahuan dia Bang, ya, ketika seorang wanita ya yang sudah pendarahan 12 tahun Bang, ya karena punya iman kepada Yesus Bang, ya di situ ya, dengan mengatakan bahwa aku pegang aja jumbai jubahnya aja aku sembuh loh Bang, dia mengatakan begitu. Ya, ketika dia memegang jumbai jubahnya Yesus itu dia langsung sembuh loh Bang. Sembuh dia di situ. Artinya waktu itu menandakan Yesus Tuhan gitu. Ya jelas lah Bang, bahwa Yesus Oke. Tuhan di situ dia Bang. Oke, udah kesimpulannya artinya Yesus bermujizat menandakan dirinya Tuhan. Kalau mereka Ya, bertiga betul. ini, Yesus bermujizat menandakan dirinya utusan Tuhan karena menerima perintah dari yang mengutus dia. Sekarang Iya. sebelum lanjut supaya penonton juga nggak tidur, nggak ngantuk, saya pengen polling interaktif ke penonton. Penonton semuanya yang ada di sini maupun yang ada di YouTube. Yang manakah yang logis argumentasinya di antara keempat pembicara ini? Silakan aja menyebut namanya, bisa menyebut Ustaz Tata, Pak Suki, Pak Herman, dan Pak Junaidi. Silakan ada yang menyebut namanya di bawah supaya Anda nggak ngantuk, saya kasih kerjaan. Yang manakah yang paling logis argumentasinya mereka berempat ini? Silakan ditulis saja di bawah. Ustaz, lanjut lagi ke mujizat ini Ustaz Tata.
Nanti kembali ke Pak Herman sama Pak Suki. Tetap ini Pak Junedi. Yesus itu nyembuhin orang itu loh. Dia Tuhan kok. Gimana nih Tat? Silakan. Nanti kalau setiap bermujizat dikatakan Tuhan, maka nanti nabi-nabi yang lain juga dituhankan nantinya. Musa bermujizat. Nabi-nabi yang diutuskan sebagai bukti bahwa dia utusan. Tapi kalau mujizat itu dituhankan, berarti bukan cuma Yesus nanti yang layak dituhankan. Semua utusan Tuhan yang diberi mujizat itu Tuhan nantinya. Gitu. Ya. Oke, silakan. Oke, saya rasa Pak Suki mengiyakan mungkin statement Ustaz Tata sama Pak Herman gimana? Ya, saya baca ini dulu nih Bang. Jadi Ya, segala silakan. sesuatu yang Yesus lakukan yang bersifatnya supranatural itu membuat mujizat itu menunjukkan Bapa yang memberi saksi bahwa dia diutus oleh Bapa. Jadi Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kesaksiannya itu dari pekerjaan-pekerjaan dan yang dilakukan oleh Yesus itu semua berasal daripada Bapa. Itu kesaksian Bapa tentang anak ini diutus. Karena tidak ada satu manusia yang bisa berbuat seperti ini kecuali Bapa yang mengerjakannya. Nah, Yesus ini diutus Bapa ke dalam dunia kepada bangsa Israel untuk menunjukkan kepada bangsa itu, ini loh Mesias yang aku utus. Nah, maka diberikan mujizat itu. Itulah kesaksian Bapa tentang anak ini berasal dari Bapa. Supaya mereka Pak mengerti Herman, atau belum mengenal aku diutus dari Bapa, gitu ya. Ya lanjut. Pak Herman, setuju Pak Herman? Iya, setuju Bang Andi sama Pak Ustadz. Tapi aku tambahkan sedikit ya. Iya. Jadi Bang Junaidi, yang dimaksud Tuhan oleh kami di sini bertiga ini adalah yang Maha Kuasa, drill yang Maha Kuasa. Itu maksudnya, sang sumber, gitu. Dah itu aja. Menurut Anda berempat, kira-kira Maksudku Pak Ustadz, aku Pak Suki, Tuhan yang kami maksud itu yang Maha Kuasa, iya benar-benar yang Maha benar-benar Kuasa. sang sumber lah. Oke. Iya. Menurut Anda, ini pertanyaan selanjutnya. Menurut Anda berempat, kalau Bapak tidak memberikan sesuatu kepada Yesus, apakah Yesus atau para nabi itu bisa bermujizat kalau Bapak nggak menghendakinya? Silakan Ustaz Tata dulu. Ya, kita jelas dalam Yohanes 5:30 ya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Maksudnya apa? Jadi ketika kalian melihat kelebihan dari aku, ya karena pemberian dari Bapa. Kisah Para Rasul 2:22. Ya gitu doang. Jadi para nabi itu manusia. Kalau dalam Islam, al-a'radul basyariyatul lati la tuaddi ila nafsim fi maratibihimul aliyah. Jadi para nabi ini manusia. Andai kan tidak ada kuasanya Tuhan yang mengutus dirinya, ya tidak bisa berbuat apa-apa dia. Gitu ya. Oke, lanjut. Pak Herman setuju atau Pak Suki gimana? Iya, betul. Ya benar Bang. Supaya diyakini bahwa dia diutus dari atas, dari sorga, maka harus ada penyataan-penyataan yang spektakuler itu. Ada mujizat-mujizat itu. Untuk meyakinkan ini loh utusan yang dari atas gitu, yang daripada Bapa. Nah, begitu lanjut Bang Herman. Bapak memberi izin, memberi ilmu, memberi kekuatan kepada Yesus agar dia bisa bermujizat, betul? Iya, tentu begitu. Oke. Pak Junedi bagaimana ini? Bapak yang memberi kok, kenapa Anda mengatakan yang diberi juga adalah Tuhan? Gimana Pak Junedi? Silakan. Bang Andi, ya kan? Nah, ini bedanya saya Bang. Ketika dengan Pak Ustadz Tata, orang yang bermujizat itu nanti dipanggil Tuhan tidak, kan nanti disebut Tuhan tidak begitu Pak Ustadz Tata, ya. Nyatanya rasul-rasul itu Pak Ustadz, ya, bisa bermujizat itu di dalam nama Yesus itu Pak Ustadz. Petrus bermujizat, dia bisa juga menyembuhkan orang yang lumpuh, ini juga dalam nama Yesus juga. Paulus juga seperti itu, bahkan bisa menghidupkan orang mati. Itu dalam nama Yesus juga Pak Ustadz. Nah di situ dia. Nah, bukan berarti kami menyembah Petrus dan Paulus, tidak, ya kan di situ. Karena apa, ya kan? Nah, Paulus, para rasul itu bagaimana kami mentaati Yesus itu sebagai Tuhan, Bang. Ya, mentaati Yesus, bukan kami mentaati Paulus, mentaati Petrus atau mentaati para rasul dan para nabi itu, tidak.
Ya di situ. Mereka mengajarkan bagaimana kami harus mentaati Tuhan kami, Yesus itu Bang. Kan di situ dia mengajarkan. Nah itu dia Bang. Beda dengan kepercayaan Abang kan di situ. Ya, dengan Pak Ustadz. Taat kepada Allah, taat juga. Kalau kamu mentaati Muhammad, taat juga kepada Allah. Kan begitu dia. Kami tidak seperti itu Pak Ustadz. Ya, di situ dia. Nah, kami bagaimana para rasul dan para nabi itu supaya kami bisa mentaati Allah itu, mentaati Yesus itu, Pak Ustadz. Nah, di situ dia. Jadi, para rasul dan para nabi itu bukan menjadi patokan bagi kami, Pak Ustadz. Itu, Pak Ustadz, cara pengajaran di dalam Alkitab kami, Pak Ustadz. Karena menyebut nama Ustadz Tata, ya Pak Ustadz Tata harus merespon nih, silakan. Ya makanya kalau mujizat itu dikatakan Tuhan, maka Petrus, Paulus Tuhan juga nantinya. Udah saya bilang tadi, ya. Udah saya bilang, saya bantah tadi itu Pak Ustadz. Pak Ustadz kan dengar narasi saya tadi, ya. Para rasul itu, ya, tidak, mereka menyampaikan kepada kami bagaimana kami mentaati Allah itu, Pak Ustadz. Nah, ya, patokan kami bukan kepada rasul tetapi kepada Allah itu sendiri, kan di situ dia. Nah, kami mengenal Allah itu Pak Ustadz ya dari para rasul ini. Tapi bukan berarti para rasul ini, para nabi ini kami taati, tidak. Tidak seperti taat kepada rasul, taat kepada Allah, tidak seperti itu. Nah, mereka menyampaikan supaya bagaimana kami ini taat kepada Allah. Di situ dia Pak Ustadz. Bedanya iman saya dengan imannya Pak Ustadz. Nah iya Bang, jadi masalah nanti kalau dalam Islam itu Bang bisa dibedakan. Kalau mujizat itu untuk para nabi sebagai bukti bahwa dia utusan Tuhan. Lalu kalau ada orang yang bukan nabi, bukan utusan Tuhan tapi melakukan hal-hal yang luar biasa, maka dalam Islam namanya karomah. Karena dia dekat kepada Allah, taat kepada Allah, diberi kelebihan oleh Allah, namanya karomah. Ini cuma saya cerita ya, kalau abang Kristen tidak mungkin percaya, tapi yang Islam tahu kisah ini. Syekh Abdul Qadir itu pernah menghidupkan orang mati, bahkan dia pernah menolong orang ya. Dia di tempat pengajiannya, tapi nolong orang yang tenggelam di pantai ada. Atau kalau yang muslim ingin tahu ketik saja, ya di Google banyak, di YouTube banyak itu. Kalau saya langsung kitab, ya. Nah ini, apakah Syekh Abdul Qadir ini nabi utusan? Bukan. Dia itu kekasihnya Tuhan karena dekat kepada Tuhan. Kalau nabi diberi mujizat karena dia utusan Tuhan. Kalau selain nabi ada yang luar biasa, itu namanya karomah. Ya gitu. Jadi Islam itu enak, bisa membedakan. Ya. Kalau kalian kan enggak, kalau Pak Junaidi, oh dia bermujizat, oh berarti dia Tuhan. Nah enggak kayak gitu ya. Pada definisinya mujizat itu apa, untuk apa. Ini harus bisa menjelaskan. Kalau tidak menjelaskan, oh Tuhan ini bukti nggak bisa menghidupkan orang mati. Gitu akhirnya. Gitu ya. Oke lanjut. Bagaimana kisah Nabi Ibrahim ya Pak Ustadz? Burung itu dipisah-pisah di antara gunung, kemudian bisa hidup kembali itu burung. Kalau Nabi Isa badannya masih utuh, itu manusia dihidupkan. Masih ingat kisahnya Ustadz? Bisa dijelaskan? Ya itu kan kisahnya di Al-Quran. Ketika Ibrahim penasaran, ya Tuhan bagaimana engkau menghidupkan dan mematikan. Akhirnya tidak dijawab oleh Allah. Ya gini aja, coba kamu ambil burung, kamu potong-potong, lalu taruh, dipisah-pisah jauh-jauh. Akhirnya setelah itu langsung burung itu utuh lagi, datang lagi. Nah seperti itulah. Nah gitu, itu cuma penasarannya Nabi Ibrahim ya, gitu. Oke. Pak Junedi, menurut Anda itu Yesus itu Tuhan sang sumber yang maha kuasa atau Tuhan yang kedua di bawah sang sumber? Pak Junedi, silakan. Kan sudah saya sampaikan tadi, Bang, ya sang sumber itu adalah Bapa. Bapa itu mempunyai firman, firmannya itulah yang menjadi manusia, Bang. Kan di situ dia. Artinya Yesus ini bukan Tuhan sang sumber yang maha kuasa, bukan? Loh, di dalam Kolose 2 ayat 9 kan tadi saya katakan Bang, saya punya dalil di Kolose 2 ayat 9 tadi. Ya, di dalam kodrat kemanusiaannya berdiam kepenuhan Allah, Bang, di dalam
di dalam tubuh Yesus itu, dalam kemanusiaannya kan, di situ dia. Berarti dia juga Tuhan, Bang, kan di situ. Dia penguasa. Di Matius 28 ayat 18 juga mengatakan bahwa segala kuasa di bumi dan di surga sudah diberikan kepadaku. Di situlah saya katakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, karena Tuhan itu adalah penguasa. Berarti menurut Pak Junedi ada Tuhan sang sumber, Yesus Tuhan sang sumber, Bapak juga Tuhan yang sang sumber, ada dua Tuhan. Yesus itu kan berasal dari sang sumber itu, Bang. Dia firman yang keluar dari Bapa itu, Bang, sebagai manusia. Dan di dalam kemanusiaannya itulah, Bang, ya, dia setara seperti kita kan di situ untuk bisa bersama-sama dengan kita, karena manusia semuanya tidak bisa melihat Allah, menghampirinya juga tidak bisa, Bang. Nah, di situ dia kemahakuasaan Tuhan saya di manusia, Bang. Di situ aja bedanya, Bang, dengan mereka. Udah paham nih, udah paham nih saya nih. Dengan Bang Herman. Jadi Pak Herman, Pak Suki, Ustadz. Jadi ini Tuhan ini, sang sumber ini gitu ya, inkarnasi menjadi manusia. Jadi manusia ini sang sumber juga, itu maksudnya Pak Junedi. Jadi sang sumber Tuhan yang Maha Kuasa ini turun menjadi manusia. Dia juga gitu loh. Dia juga Pak Herman, Pak Suki, Ustaz silakan. Ya, tadi ya Bang Junedi baca Kolose 2 ayat 9. Saya baca dari ayat 6 ya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita ya. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di dalam Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania, secara keseluruh kepenuhan kealahan. Nah, narasi sebelumnya itu bicara tentang ajaran, tentang hikmat. Ada hikmat dunia dan Yesus mengajarkan hikmat dari atas. Nah, Yesus ini kepenuhan hikmat dari atas yang dinamakan sebagai kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Di dalam Kolose 1 ayat 18 dia kepala tubuh. Kalau dia kepala artinya yang dia memulai, dia yang sulung, supaya kita juga dipenuhi kealahan itu. Bukan berarti Yesus kepenuhan Allah lalu dia langsung jadi Allah. Dia sebagai sumbernya. Tidak, sumber tetap Bapa. Sebab Paulus sendiri mengatakan di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, kan jelas di sini ya. Nah, dia 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah, satu, nggak ada dua lagi, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu. Pak Suki sama Pak Herman, menurut Pak Junedi, sang sumber ini yang turun menjadi manusia. Jadi manusia ini sang sumber juga, gitu loh Pak Suki, menurut Pak Junedi. Iya, jadi kalau saya baca ini Bang, supaya lebih jelas ya, apakah benar seperti itu? Yohanes 13 ayat 20, ini kan jelas sekali. Bukan hanya Bapa mengutus Yesus, Yesus mengutus juga muridnya. Nah, begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Jadi kalau Bang Junedi mengatakan kalau Yesus itu Bapa itu sendiri, karena dia juga yang sumber, lalu bagaimana dengan orang yang diutus oleh Yesus? Nah, firman itu berasal daripada Bapa. Jadi kalau Paulus menjelaskan dalam 1 Korintus 8 ayat 6, Bapa itu sumber segala sesuatu. Untuk Dia kita hidup. Nah, hidupnya Bapa itu diberitakan oleh anak ini, Yesus. Nah, Yesus mengutus juga anak murid